Makhluk-makhluk mitologi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui batasan pengamatan mata manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 8. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut yang belum kita ketahui. Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang menguasai segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang gaib, termasuk makhluk-makhluk mitologi di dalam Islam. Makhluk tersebut memiliki berbagai sifat, bentuk, dan tugas yang berbeda-beda. Cerita serta asal-usul mereka menjadi objek kekaguman dan kepenasaran, sekaligus memperkaya hasanah kepercayaan dan kebudayaan Islam. Hubungan makhluk mitologi dengan umat muslim mencakup aspek keimanan, kekaguman akan kebesaran Allah, serta pemahaman tentang alam semesta dan keajaiban ciptaan Allah. Salah satu contoh makhluk mitologi dalam Islam adalah burung anqa. Burung ini dianggap sebagai makhluk yang luar biasa, yang mampu menutupi matahari dengan ukurannya yang besar ketika burung tersebut terbang. Deskripsi tentang burung anqa mencakup bulu-bulu yang berwarna-warni dan leher yang panjang seperti unta, serta memiliki 4 sayap, 2 diantaranya besar dan 2 lainnya kecil. Burung anqa diabadikan dalam karya seperti buku, yaitu Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh, karya Zakaria Al-Qazwini, yang mengulas tentang berbagai makhluk yang unik dan menarik. Burung anqa ini ternyata pernah ada di zaman Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah ini adalah utusan Allah yang diutus untuk menegakkan kebenaran di kalangan kaum Ros, sebuah kaum yang tersesat karena kecenderungannya untuk menyembah pohon sanobar. Pohon sanobar tersebut terkenal karena buahnya yang diyakini dapat memberikan keabadian, namun juga dapat membuat manusia melupakan Allah, sehingga menyebabkan kaum Ros tersesat dan murtad. Burung anqa ini memiliki kebiasaan makan yang ganas, menyukai hewan-hewan besar seperti unta, gajah, dan kuda, bahkan terkadang manusia, terutama anak-anak. Kehadirannya yang mengerikan menjadi ancaman bagi penduduk yang masih beriman di kalangan kaum Ros. Mereka meminta bantuan kepada Nabi Hanzalah, yang kemudian berdoa kepada Allah agar burung anqa dimusnahkan. Allah mengabulkan doa Nabi Hanzalah, dan burung anqa pun musnah tanpa ada keturunannya, terbakar hingga tidak tersisa. Burung anqa memiliki kemiripan dengan burung simuk, burung yang berasal dari Persia, dan burung fenix berasal dari Mesir kuno. Namun berbeda dalam hal keabadian. Burung anqa hanya ada di zaman Nabi Hanzalah dan kemudian punah. Kisah tentang burung anqa mengandung pelajaran yang mendalam, mengingatkan kita akan kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah burung anqa, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang sifat-sifat Allah. Pertama, kita memahami bahwa Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan taat. Ini tercermin dari bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Hanzalah untuk menghapuskan ancaman burung anqa atas penduduk yang masih beriman. Kedua, kita belajar bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan tidak ada yang dapat menandingi kehendaknya. Hal ini jelas terbukti ketika Allah memusnahkan burung anqa sesuai dengan doa Nabi Hanzalah. Selanjutnya, mari kita eksplorasi tentang makhluk mitologi lainnya di dalam Islam, yaitu adalah hewan dabbah al-ard. Dabbah adalah binatang buas atau monster yang dipercayai akan muncul dari perut bumi menjelang hari kiamat. Dabbah dianggap sebagai salah satu tanda besar yang menandakan mendekatnya hari penghakiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dabbah di dalam surah An-Naml ayat 82, di mana Allah berfirman bahwa ketika manusia sudah tidak lagi percaya kepada ayat-ayatnya, maka akan muncul sejenis binatang melata di bumi. Binatang ini akan berbicara dengan bahasa yang fasih dan jelas, memberikan bukti yang tak terbantahkan atas kebenaran ajaran Allah. Dengan demikian, kehadiran dabbah adalah sebuah tanda yang menegaskan kebenaran Islam kepada orang-orang yang masih ragu. Dabbah al-ard
diyakini akan memberikan tanda kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dengan menggunakan tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dikatakan bahwa tongkat Nabi Musa akan membuat wajah orang-orang mukmin bersinar, menunjukkan keberanian iman yang kuat dan kebenaran yang terpancar dari diri mereka. Sementara itu, cincin Nabi Sulaiman akan membuat tanda pada hidung orang-orang kafir, sehingga tidak ada lagi yang dapat menyembunyikan keimanannya atau kekufurannya. Namun, peran dabbah di dalam konteks ini masih membingungkan. Meskipun tidak ada penjelasan yang pasti tentang bentuk fisiknya, beberapa sumber menyebutkan deskripsi dari Ibnu Jurais yang meriwayatkan bahwa dabbah al-ard memiliki gabungan antara beberapa binatang seperti kerbau, babi, gajah, rusa, harimau, dan unta. Ibnu Abbas bahkan menyatakan bahwa binatang ini memiliki punuk yang panjang yang bisa dilihat dari arah timur dan barat bumi. Wajahnya menyerupai manusia dan paruhnya seperti burung. Selain itu, ada banyak pendapat lain yang beragam tentang penampakan dan sifat dabbah al-ard. Yang pasti, Dabbatul Ard diyakini memiliki tubuh yang sangat besar dan gerakan yang relatif cepat. Kehadirannya diperkirakan akan terjadi di kota Mekah, khususnya di sekitar Gunung Sofa. Setelah peristiwa matahari terbit dari arah barat, Dabbatul Ard merupakan salah satu ciptaan Allah yang memiliki kekuatan dan kehendak yang besar, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Al-Jassasah yang merupakan mata-mata dan pengawal Dajjal pada akhir zaman. Al-Jassasah berarti mata-mata, selalu berperan dalam mengintai informasi untuk kemudian disampaikan kepada Dajjal. Kisahnya terkait erat dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Salah satu hadis yang menyebutkan Al-Jassasah adalah riwayat Imam Muslim yang mengisahkan pertemuan antara Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang sebelumnya beragama Kristen, dengan Dajjal. Tamim dan 30 orang lainnya terdampar di sebuah pulau yang dipenuhi oleh makhluk yang ganas yang dapat berbicara. Makhluk tersebut menyebut dirinya sebagai Al-Jassasah dan mengajak mereka untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang dibelenggu di sebuah biara. Laki-laki tersebut ternyata adalah Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan dan bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Dari kisah ini, kita memahami bahwa Al-Jassasah adalah makhluk yang taat kepada Dajjal dan membantunya dalam menyesatkan manusia. Meskipun bentuk fisik Al-Jassasah tidak diketahui secara pasti, ada pendapat yang menyebutkan bahwa ia bisa berupa anjing, babi, atau binatang melata berukuran besar. Al-Jassasah akan muncul bersama-sama dengan Dajjal di akhir zaman dan menjadi salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Setiap orang pasti pernah mendengar tentang sosok Dajjal. Tapi apa sebenarnya Dajjal itu? Apa yang akan dilakukan di akhir zaman, dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari fitnahnya? Mari kita telaah penjelasannya. Dajjal adalah sosok yang dijelaskan akan muncul di penghujung zaman untuk menyesatkan umat manusia. Digambarkan sebagai laki-laki bermata satu yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal memiliki kekuatan luar biasa untuk memperdaya manusia. Ia dapat melakukan berbagai mukjizat seperti menciptakan hujan, tanaman, binatang, bahkan membangkitkan orang yang mati. Namun, semua itu hanyalah tipu daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi keimanan kita. Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis, seperti contoh dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa Dajjal bukanlah sekedar khayalan saja, melainkan makhluk nyata yang akan muncul di dunia. Dari penjelasan Nabi, kita memahami bahwa Dajjal akan muncul di sebelah timur dan diikuti oleh banyak orang, terutama orang-orang Yahudi. Fitnah yang dibawa oleh Dajjal sangat besar.
dapat menggoyahkan iman kita jika tidak kuat. Salah satu cara untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah dengan membaca permulaan surah Al-Kahfi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemunculan Dajjal yang menyebabkan fitnah di seluruh dunia, Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk tugas ini, bukannya malah Nabi Muhammad? Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk misi penting ini. Salah satu alasan utama adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan bukanlah Tuhan, seperti yang dituduhkan oleh Dajjal dan beberapa kelompok Nasrani. Kedatangan kembali Nabi Isa akan mematahkan klaim palsu tersebut dan menegaskan bahwa beliau adalah seorang hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Selain itu, kedatangan kembali Nabi Isa juga memiliki makna simbolis yang dalam. Ini yang mengembalikan Nabi Isa ke asalnya, yaitu tanah, sebagai bukti bahwa manusia awalnya diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nabi Isa juga diutus untuk menjalankan kewajiban jihad, menegakkan kebenaran, dan melawan kejahatan yang diwakili oleh Dajjal. Nabi Isa dipercaya akan turun di menara di Damaskus bersama dengan Imam Mahdi yang akan memimpin umat muslim pada masa itu. Dari sana, beliau akan berangkat menuju ke Palestina, di mana Dajjal dan pengikutnya berkumpul. Dalam pertempuran epik, Nabi Isa akan menghadapi Dajjal dan melemparnya dengan tombaknya, menyebabkan luka parah pada Dajjal. Kemudian, Dajjal akan melarikan diri, namun Nabi Isa akan mengejarnya dan membunuhnya di pintu Baitul Maqdis. Dengan kematiannya, fitnah Dajjal akan berakhir dan kedamaian serta keadilan akan kembali memenuhi bumi. Selanjutnya tentang makhluk mitologi Islam, yaitu ada ikan nun. Apa sebenarnya ikan nun ini? Bagaimana kisahnya terkait dengan Nabi Yunus alaihi salam? Dan apakah ikan ini masih hidup sampai sekarang? Ikan nun adalah makhluk raksasa yang telah menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini memiliki ukuran yang sangat besar, mungkin berbentuk seperti ikan paus, namun lebih besar lagi. Dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihi salam dan ikan nun terdapat di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 dan surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Nabi Yunus diutus untuk berdakwah kepada kaum Ninawa yang menyembah berhala. Namun, setelah berdakwah selama 33 tahun, tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus merasa putus asa dan memperingatkan akan datangnya azab dari Allah. Akibatnya, beliau pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Selama perjalanan di laut, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus mengalami badai hebat. Untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya, orang-orang di kapal memutuskan untuk mengundi siapa yang harus melompat ke laut agar kapal tidak tenggelam. Nama Nabi Yunus keluar dalam undian sebanyak 3 kali berturut-turut, dan akhirnya beliau pun melompat ke laut dan ditelan oleh ikan nun. Di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus menghabiskan waktu selama 40 hari. Di sana, beliau merenungkan kesalahannya, berdoa, dan menyesali perbuatannya. Selama itu, beliau terombang-ambing di dalam perut ikan nun, menjalani pengalaman yang luar biasa dalam kegelapan dan kesendirian. Di tengah keadaan yang demikian, Nabi Yunus terus bertasbih dan menyesali kesalahannya. Beliau berdoa kepada Allah dengan ucapan, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa Nabi Yunus dan memberikan ikan nun untuk memuntahkannya ke daratan. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dengan kondisi tubuhnya yang kurus, lemah, dan kulitnya mengelupas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus alaihi salam. Buahnya bisa dimakan dan daunnya dapat digunakan sebagai selimut.
Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Namun, ketika tiba di sana, beliau baru menyadari bahwa kaumnya telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Kesediaan mereka untuk bertaubat menjadi sebuah keajaiban, menunjukkan kebesaran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui segala-galanya. Makhluk mitologi Islam selanjutnya adalah burung ababil. Makna kisahnya yang tercatat di dalam Al-Quran sangat mendalam. Burung ababil dikirim oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Kisah ini terjadi pada tahun 570 Masehi ketika Raja Abraha bermaksud menghancurkan Ka'bah. Abraha memiliki dendam terhadap Ka'bah karena merasa tersaingi olehnya. Ia telah membangun gereja besar di sana, Yaman, dengan harapan menjadikannya pusat ibadah bagi seluruh Arab. Namun upayanya gagal karena tidak ada yang mau datang ke sana. Dengan rasa frustasi, Abraham memimpin pasukan gajah menuju Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah. Pada saat yang krisis itu, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memimpin umat Quraisy untuk berdoa kepada Allah agar menyelamatkan Ka'bah dari ancaman Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan bantuan dalam bentuk burung ababil. Burung-burung ini membawa batu-batu panas dari neraka yang dilemparkannya kepada pasukan gajah Abraha. Akibatnya, pasukan gajah Abraha dilanda kekacauan dan kehancuran. Mereka menjadi kocar-kacir dan berusaha melarikan diri dengan terburu-buru. Abraha sendiri terluka parah dan meninggal dalam keadaan hina. Dan makhluk mitologi yang terakhir adalah buruk, makhluk yang telah mengangkut Nabi Muhammad SAW ke surga. Namun siapakah sebenarnya buruk? Bagaimanakah bentuk dan sifatnya? Dan bagaimana kisahnya dalam perjalanan Isra Mi'raj? Buruk adalah salah satu nama mulia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sejenis jin yang memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa. Namun, meskipun memiliki kecepatan yang luar biasa, buruk tidak sekuat malaikat. Asal kata buruk berasal dari kata bar yang berarti kilat atau cahaya, karena makhluk ini dapat melesat seperti kilat atau cahaya. Buruk digambarkan sebagai binatang putih dengan kepala manusia dan badan setengah keledai, dilengkapi dengan sayap di sisinya. Namun, ada juga yang menggambarkan buruk menyerupai kuda dengan kepala seorang wanita dan ekor burung merak atau burung putih yang besar. Buruk dikenal sebagai makhluk yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha di langit. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW menunggangi buruk. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, disebutkan bahwa Nabi Muhammad berusaha meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, buruk pun membawa beliau hingga sampai ke Baitul Maqdis. Dari kisah ini, kita dapat mengetahui bahwa buruk adalah makhluk yang sangat istimewa karena dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Hanya para nabi dan rasul yang dapat menungganginya. Buruk juga memiliki sifat yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya karena tidak pernah menolak atau mengeluh saat ditugaskan untuk mengangkut Nabi Muhammad. Dan demikianlah sobat, pembahasan mengenai beragam makhluk mitologi dalam Islam yang wajib kita imani. Di dalam agama Islam, kepercayaan terhadap makhluk-makhluk mitologi juga merupakan keyakinan yang harus diyakini oleh umat Islam. Mengenal dan memahami makhluk-makhluk tersebut dapat membantu kita memperdalam pemahaman tentang kebesaran dan keajaiban ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.